Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya tanya masalah utang piutang. Kita mungkin ada utang kepada si A dengan nilai misal 500. Kemudian si B ada utang ke kita itu mungkin 600. Di saat kita meninggal, apakah perhitungan di akhirat nanti dari B itu bisa menutupi si A gitu? Karena kalau utang piutang kan dibawa sampai meninggal kita gitu, Ustadz. Jangan punya hutang kepada A. Ya, kita punya utang ke A 500, kemudian B utang ke kita 600. Tapi kita belum menyelesaikan itu, kita sudah meninggal seperti itu. Ya, cukup jelas ini. Ini kasus nggak dialami satu orang, mungkin yang lain juga mengalami kasus yang sama. Di luar salat ya. Soal hutang piutang itu Islam memiliki perhatian hukum yang sangat kuat. Bahkan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ayat tentang hutang, satu halaman sendiri, surat Al-Baqarah itu. Idza tadayantum bidaini ila falyaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah panjang sekali itu. Intinya bahwa hutang piutang itu ternyata di dalam Islam itu supaya dilakukan pencatatan administrasinya. Harus ada manajemen administrasinya. Ditulis, ada saksinya gitu. Kalau sekarang pakai notaris gitu loh modelnya gitu. Artinya sistem notaris yang sekarang itu sebenarnya sudah ada di dalam Islam tentang ayat hutang. Maksudnya apa? Supaya namanya orang kadang-kadang yang hutang itu yang sering lupa. Atau yang dihutangi yang lupa. Mana yang paling sering ini kira? Halo, yang punya pengalaman berhutang? Biasanya paling sering itu yang lupa yang hutang atau yang lupa yang dihutangi. Atau pura-pura lupa karena takut ditagih, pura-pura lupa. Yang marah yang hutang. Yang hutang ya. Yang marah yang hutang. Akan ditagih lagi, pertama nggak bayar, kedua nggak bayar, yang hutangnya lupa, ya wis terserah wis sak karepmu. Nah, pertanyaan Pak Margo tadi, jadi kalau kita sudah punya hutang kepada si A, tapi si B juga punya hutang kepada kita dengan jumlah yang sama, kan begitu. Hutangnya saya kepada si A itu belum tertunaikan, ya. Apakah hutangnya si B ke saya itu bisa menjawab hutang saya kepada si A? Kan begitu pertanyaannya. Itu bergantung kepada akadnya. Harus ada kejelasan. Kalau cuma perasaan kita saja nggak boleh. Pokoknya ikut tadi nggak bisa. Berarti ya kasus Anda dengan si A, kasus si B dengan Anda beda lagi kasusnya. Nah, kalau kemudian ditransfer dan sama-sama sepakat bertiga, wis utangku yang sampean, engkau disaur si B lo ya. B juga sudah paham bahwa B akan menyaur hutang kepada si A juga sudah siap, gak apa-apa wis engkau B saur hutang nggonku. Clear, sudah akad, selesai, boleh. Sehingga saya tidak harus membayar cash hutang saya kepada dia karena hutang saya sudah dijaminkan akan dibayar sama si B ke dia. Dan ini sudah innamal bai'u antaradin. Jadi akad-akad semacam ini harus sudah saling ridho. Kalau nggak ada akad itu, maka nggak boleh. Bagaimana nanti kemudian kalau si A tadi sudah meninggal tapi hutangnya masih ada, maka biasanya diumumkan kan di majelis takziah itu. Nah, barang siapa Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan sangkut paut hutang piutang kepada sang mayit, maka mohon nanti datang kepada ahli waris. Ya, ahli waris kemudian mengklarifikasi, mengkonfirmasi betul enggak ini hutangnya, buktinya apa. Nah, tapi bukti baru penting, bukti di sini. Pak, itu pernah hutang sama saya 50 juta, Pak. Bukti nih. Gak harus ngerer, Pak. Bisa aku tuh beda, itu susah ini mengkonfirmasinya. Nanti keluarga bingung juga itu, buktinya mana? Tapi nggak nyaur ya apa rasanya? Sakno mayite. Tapi kalau bohong dosa besar ini juga. Mengaku-ngaku dia punya
orang sing mayat punya hutang sama dia padahal nggak ada hutangnya. Nah, maka di sini baru berfungsi kemudian bahwa bukti-bukti tadi itu. Nah, bukti itu ada dua, satu bukti fisik, tanda tangan, suratnya, notarisnya, atau saksi non fisik, yaitu sumpah orang yang menjadi saksi. Nggih Pak, kulo saksi nih Pak. Dan saksinya terpenuhi syarat-syarat saksi. Itu banyak kasusnya begitu. Mohon maaf ya, saya juga pernah didatangi orang konsultasi urusan keluarga ini. Ya hak kepemilikan rumah, hak tanah itu kan kadang-kadang orang-orang dulu kan cuma diomongkan gitu. Ngomong nang Pak Lie, ngomong nang Bu nang Adike, ngomong nang si A yang dipercaya diomong. Lah kemudian orang sudah meninggal dunia. Anaknya nggak tahu menahu. Nah, akhirnya kan susah mengurai persoalan menjadi susah, menjadi rumit. Karena bukti fisiknya ini saya anaknya. Nah, gitu kan. Bukti fisik bahwa si tanah ini bagian ini sudah dikasihkan sama orang tidak ada. Nah, itulah kadang-kadang rumitnya hukum itu. Rumitnya hukum itu, maka sistem hukum dalam Islam diajarkan Nabi dua. Kaidahnya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Orang yang mengaku-ngaku, yang mendakwah, itu milik saya Pak, itu barang saya Pak, saya punya itu milik saya. Orang yang mendakwah, yang ngaku-ngaku, yang mengklaim bahwa itu miliknya, dia harus bisa mendatangkan bukti. Gak cuman klaim tok, gak bisa. Di dalam hukum Anda punya bukti, gak betul nonton, ya sudah batal dengan sendirinya. Nah, tuduhan Anda gak terbukti karena Anda sendiri gak punya buktinya. Nanti konfirmasi kemudian kepada orang yang tertuduh. Orang yang tertuduh pun nggak punya bukti, maka buktinya benar Pak, barang saya itu terbakar hilang, sudah saya nggak punya buktinya lagi. Oh, kan begitu contoh begitu kan? Itu hak milik dia, tapi bukti fisiknya sudah hilang, kena banjir, terbakar macam-macam. Maka sumpahnya menjadi bukti. Nah, maka sumpah itu dalam sistem hukum diakui dalam Islam. Wal yaminu 'ala man angkara. Nah, baru kemudian keputusan hakim nanti. Hakim harus memutuskan seadil mungkin, karena berdasarkan keputusan itu hakim menentukan nasib seseorang. Ya begitu, jadi harus dikelirkan dulu. Selama itu tidak ada konfirmasi tiga orang tadi memahami persoalan, maka belum selesai hutang itu. Ya, sampai meninggal nanti harta ahli warisnya yang membayarkannya. Makanya dalam Islam itu hartanya orang yang meninggal dunia, namanya al-irs, at-tarikah namanya, itu belum boleh dibagi kepada ahli waris sebelum diselesaikan hutangnya mayit. Jadi kalau katakanlah seseorang meninggal dunia meninggalkan uang 100 juta, hutangnya 2 juta, maka hutangnya dulu dibayarkan 2 juta, sisanya baru kemudian dibagi sesuai perhitungan waris. Wallahu a'lam bishawab.